ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah itu, kita harus toleran, ya. Kita harus toleran. Jadi kunut subuhnya perbedaan pendapat, kita toleran di sana. Menghadapi imam yang berkunut subuh ini pun ada perbedaan pendapat dan kita harus toleran. Toleran maksudnya adalah saling menghormati satu sama lain, tidak saling mencela, tidak merendahkan, bukan pelin-pelan. Bedakan antara toleran dengan sikap pelin-pelan. Sikap pelin-pelan itu tidak konsisten. Tapi toleran itu menghormati. Ya, jadi kita memegang sebuah pendapat dan kita konsisten, tapi tetap menghormati pendapat yang lain. Ya. Adapun dalam masalah apabila imam ya kunut, ya mana pendapat yang lebih kuat? Saya lebih condong pendapat mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan walaupun kita berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan ya untuk dilakukan terus menerus, ketika imamnya kunut maka kita tetap mengikuti kunut. Kita tetap mengaminkan, kita tetap mengangkat tangan. Ya. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Syekh bin Baz mengatakan demikian. Syekh Shalih Fauzan mengatakan demikian. Ya. Syekh Albani tidak. Ya. Dan para imam di zaman dahulu juga demikian. Ya. Mayoritas mereka mengatakan kalau kita ya sholat di belakang imam yang kunut, maka kita aminkan kunutnya. Walaupun dalam pendapat kita kunut itu tidak disyariatkan untuk dilakukan terus menerus ketika sholat subuh. Tapi karena ini masalah ijtihadiyah, dari dulu para ulama berbeda pendapat dan imamnya berpendapat bahwa itu disunnahkan, maka kita ikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan sebagai imam adalah untuk diikuti. Makanya dahulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengingkari perbuatan sahabat Utsman ibnu Affan untuk melengkapkan sholatnya ketika beliau sedang safar. Tapi Utsman ibnu Affan tetap ya beliau ya ketika safar ke Makkah ya beliau tetap melengkapkan sholatnya. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bermakmum dengan sahabat Utsman ibnu Affan dan Utsman ibnu Affan salat 4 rakaat, sahabat Ibnu Mas'ud tetap salat 4 rakaat mengikuti sahabat Utsman ibnu Affan. Ketika ditanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, engkau mengingkari perbuatan Utsman, tapi kenapa engkau bermakmum kepada Utsman?" Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Al-khilafu syarrun." Berselisih dalam masalah seperti ini itu buruk. Ya. Kita berjamaah itu tujuannya untuk apa? Untuk ukhuwah, merekatkan. Kalau misalnya dalam satu masjid ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan, pasti ada sesuatu di hati. Ya, makanya para ulama mengatakan demikian. Mayoritas ulama mengatakan demikian. Ikuti imam. Itu masalah ijtihadiyah. Dan hukumnya makmum itu mengikuti hukumnya imam. At-tabi'ut tabi'. Ada kaidah dalam fikih mengatakan at-tabi'u tabi'. Pengikut itu mengikuti ya hukumnya mengikuti yang diikuti. Ya. Makanya kalau misalnya ada seorang musafir kalau dia sholat asar misalnya sendirian, bagaimana sholatnya? Dikosor. Tapi kalau imamnya sholat 4 rakaat, apa yang dilakukan makmum? Mengikuti. At-tabi'ut tabi'. Ya. At-tabi'ut tabi'. Sesuatu yang mengikuti itu hukumnya seperti yang diikuti. Ya. Dan kita ketika sholat subuh dan imamnya berkunut, maka kita kunut. Kita amini, ya. Dan kita tidak membaca kunut, ya, tapi kita mengaminkan saja. Kita mengaminkan saja sampai akhir. Ya, wallahu a'lam. Ya, saya mengerti bahwa di sini ada khilaf dan saya juga menghormati pendapat yang lain. Tapi yang jelas pendapat mayoritas ulama seperti ini, seperti yang saya sebutkan, dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala membahas panjang masalah ini
dan saya melihat itu yang lebih kuat dalilnya. Wallahu taala a'lam.